Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini Bapak-bapak sekalian kita dapat berkumpul di Masjid Salahuddin ini. Mudah-mudahan ini pertemuan yang barokah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini beruntung. Beruntungnya kita ini dapat perintah puasa. Walaupun kelihatannya berat, tapi beruntung. Karena perintah puasa itu banyak sekali faedahnya, manfaatnya untuk kita. Kalau semua orang ini mengerti tentang faedah puasa, maka akan banyak perusahaan farmasi itu gulung tikar. Kenapa? Karena itu sistem yang Allah berikan dalam tubuh kita untuk meriset. Istilahnya nek tombol reset, nek handphone error itu pencet tombol reset, pulih lagi gitu loh. Nah, puasa itu seperti tombol reset yang akan mengembalikan kesetelan pabrik, kesetelan semula ketika tubuh ini sudah banyak errornya. Orang kalau tidak puasa, kadar glukosanya meningkat, insulinnya meningkat. Tapi kalau dia puasa, maka kadar insulinnya itu akan turun, dan tubuh secara otomatis ketika sudah turun kadar insulinnya, dia akan memakan sel-sel lemak dan sel-sel yang rusak, sel-sel kanker. Jadi dengan puasa itu justru bagus untuk kesehatan kita, meremajakan sel-sel yang sudah rusak diganti dengan sel-sel yang baru. Itulah rahasianya kenapa Nabi bersabda, sumu tasihu, berpuasalah engkau maka engkau akan sehat. Itu luar biasa. Dulu kami dapat cerita ini, ada seorang dari Turki atau daerah-daerah Timur Tengah, kalau nggak salah Turki. Beliau itu kaya raya Pak, punya anak seorang putri, anak bangsawan nih. Itu cantik sebetulnya, tapi kena penyakit kulit itu Pak. Sudah berobat ke berbagai macam dokter kulit. Orang kaya ya, berobatnya nggak cuma di dalam negeri, juga ke luar negeri. Kayak orang Indonesia nih, kalau sakit dikit-dikit ke Singapura, dikit-dikit ke Malaysia, Land Hospital. Untung awake dhewe ndak. Sakit situ ya kerokan mari. Kayak minyak angin blonyoi balsem, alhamdulillah mari. Biayanya murah itu. Jadi orang kaya ini sudah berobat kemana tidak sembuh-sembuh anak putrinya, padahal dia ini sudah cukup umur, cantik, tapi nggak ada yang mau. Mana laki-laki yang mau sama perempuan kulitnya kayak gitu? Sampai bapak ini kan sering sedih, bapaknya ini curhatlah ke temannya. Nah, temannya itu bilang, jenengan sudah ngobatin anak kemana? Sudah kemana-mana. Ini udah ke rumah sakit mana, ke dokter mana? Nah, terus kata temannya bilang gini, coba anakmu itu disuruh puasa Daud. Nah, waktu itu yang disuruh puasa Daud, puasa sunnah Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Dia ngamalkan puasa Daud. Itu kurang lebih 2 bulan dia puasa Daud. Anak gadisnya itu disuruh puasa Daud, kulitnya itu kok berangsur kering, penyakit-penyakit kulitnya itu loh, lama-lama kering, dan dia lanjutkan puasa Daud itu sampai akhirnya penyakit kulitnya itu Pak rontok semua, bersih. Akhirnya bersih semua dan sembuh dari penyakit kulitnya. Ternyata obatnya nggak jauh-jauh, nggak harus pergi ke Land Hospital, nggak harus pergi ke luar negeri. Puasa, itulah sistem yang memang sudah Allah berikan untuk tubuh kita supaya kita bisa memperbaiki diri sakit yang ada dalam tubuh kita lewat yang namanya fasting atau puasa. Itu secara kesehatan. Makanya kita tuh diperintahkan puasa ini anugerah sebetulnya. Ini nikmat dari Allah diperintahkan puasa. Ya Bapak bayangkan Pak, pencernaan kita suruh kerja terus setahun, kalau nggak istirahat gimana? Bapak kerja terus nggak pernah cuti, budrek Pak, botak ndak sih Pak, kepala kita nih, rambutnya nih rontok gitu nih. Kerja terus nggak pernah liburnya. Nah sama, ini perut ini harus ada liburnya, pencernaan itu. Oleh Allah hanya disuruh sebulan sekali libur. Untuk apa? Ya perbaikan setelan ini, pencernaan kita ini supaya kembali normal lagi. Kalau enggak, masya Allah, sumber penyakit tuh masuk semua.
Makanya ketika ada seorang ulama itu, beliau menyampaikan, aku akan memberimu nasihat, kata beliau, ilmunya para ulama itu adalah ketika engkau diam di kerumunan, engkau menjadi orang paling diam di kerumunan, itulah ilmunya para ulama. Dengan engkau diam, ketika teman-temanmu itu ngomong jelek, kamu selamat. Dan ketika teman-temanmu itu, majelismu itu ngomong kebaikan, kamu ikut di dalamnya. Itu rahasianya para ulama. Dan rahasianya ilmu kedokteran adalah tidak makan kecuali lapar dan berhenti sebelum kekenyangan. Berhenti. Sekali lagi ini urusan sama perut. Nah, hadirin rahimakumullah yang dicintai oleh Allah SWT, maka puasa ini adalah satu, sekali lagi, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian puasa ini didik kita untuk apa, Pak? Naklukkan sesuatu yang jadi musuh besar kita, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah musuh terbesar kita. Orang banyak jatuh itu ya karena memperturutkan hawa nafsu. Mohon maaf, Nabi Adam alaihissalam itu ya jatuhnya itu gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Lah Allah sudah perintahkan, ya Adam, kau boleh makan apa saja yang ada di surga, kau boleh menikmati segala kesenangan. Satu yang enggak boleh, wala taqraba hadhihi syajarah, mendekati pohon ini aja enggak boleh. Kok malah makan buahnya? Kan memperturutkan hawa nafsu. Orang itu bisa terlempar dari kedudukan yang tinggi gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Maka dikatakan al-aqwa wa arkanul wusul wa arfa'ul darajah indallah mukhalafatun nafs. Sesuatu yang paling kuat, paling cepat mengantarkan kepada Allah, mengangkat derajat kita cepat sampai kepada Allah, yaitu melawan hawa nafsu. Encen abot, Pak, tapi harus dilawan. Dan puasa ini, Pak, apa yang halal, air putih, air minum, makanan, tahu, lemper, arem-arem, halal. Cuman karena puasa, nanti habis maghrib. Mau makan nasi, halal. Nanti habis maghrib, tahan. Ada es teh, tahan, sabar. Nanti habis maghrib. Yang baru nikah atau yang punya istri cantik, lagi puasa, sabar. Nanti kapan? Jangan habis maghrib mepet, habis isya aja agak longgar, agak terawih. Jangan habis maghrib. Habis maghrib terlalu mepet waktunya. Nanti suruh nahan, sabar, jangan tergesa-gesa, sabar. Nah itu kita disuruh didik hawa nafsu. Sebab nafsu itu, Pak, kalau nggak disapih, dia itu kayak bayi. Kayak apa, Pak? Bayi. Itu kalau nggak disapih bayi itu sampai sekolah SD masih nenen terus sama ibunya. Makanya umur 2 tahun disapih. Nah nafsu itu sifatnya seperti itu. Makanya ada orang kecanduan nonton porno. Setan hanya nunjukin sekali aja, nunjukin sekali linknya, linknya dipencet sama dia. Nah nafsunya seneng, karena nafsu itu cenderung pada yang seneng-seneng itu. Nafsunya, sudah nafsunya suka, besoknya kecanduan lagi. Setan udah pindah cari kerjaan yang lain. Orang ini sudah kecanduan dengan hawa nafsunya. Ada yang kecanduan porno, kecanduan onani, kecanduan judi, kecanduan selingkuh, kecanduan macam-macam jenis kecanduan. Setan tuh hanya nunjukkan jalannya. Setelah dia mencicipi manisnya, setan tinggal pergi karena dia mesti akan kecanduan terus. Jaga itu dari apa yang haram. Yang haram itu, Pak, itu kalau nggak hati-hati, habis kita itu. Makanya dikatakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, seorang ulama berkata, ketika ada orang ahli ibadah, entah itu pemuda, entah bapak-bapak, dia ahli ibadah, rajin tahajud, rajin puasa, rajin sholat duha, rajin ibadah. Kata setan, kata iblis kepada antek-anteknya, kepada para setan ini, kamu jangan buru-buru goda dia, jangan buru-buru goda ibadahnya. Kamu cek dulu makanan dan minumannya. Kalau makanan minumannya haram, udah nggak usah digoda, percuma. Wong dia tuh sholat nggak diterima kok, puasanya nggak diterima, doa-doanya nggak diterima, gara-gara makan makanan haram. Halo Pak, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi kalau ngelihat orang
tidur, ngeliat ada orang ahli ibadah, itu setan jangan buru-buru ganggu sholatnya, jangan buru-buru ganggu puasanya, jangan buru-buru ganggu ibadahnya. Cek dulu makanannya, kalau makanannya haram, tinggalin aja. Percuma kok dia sholat, percuma kok dia ibadah, gak akan diterima sama Allah. Jadi setan itu sebelum ganggu kita, ternyata yang dicek itu makanannya dulu. Ini halal atau enggak ini? Dia sudah dapat gaji nih dari perusahaan, dari kantornya, tapi masih dapat tugas dari kantor untuk pengadaan ini, masih cari untung dari situ. Padahal sudah jelas dia itu memang di perusahaan digaji untuk bagian pengadaan barang, jelas tugasnya itu digaji, tapi masih sampai sepil-sepil cari keuntungan dari sesuatu yang seperti itu. Kontak-kontak sama yang punya perusahaan, jangan lupa ya bagi-bagi, kita kayak proyek, jelali ya, silahkan, tidak masalah. Tapi kan ibadah kita nanti yang nggak diterima, sholatnya, puasanya. Bahkan dikatakan, kata Imam Sufi, dikatakan para ulama gini, kalau dalam baju yang kita beli, misalnya harganya 100.000, 10.000-nya pakai ada uang haram, maka selama dia pakai baju itu, sholatnya tidak diterima, ibadahnya tidak terima. Saya beli baju 100.000, 90.000-nya uang halal, 10.000-nya uang haram. Baju yang saya pakai untuk sholat saya nggak diterima, gara-gara kecampur 10.000 uang haram beli baju ini. Dan sifatnya haram itu kalau kemakan, membuat badan ini, kalau kemasukannya haram, akan memaksa tubuh berbuat maksiat, suka tidak suka, mau tidak mau, badan akan berbuat maksiat kalau sudah kemasukan sesuatu yang haram. Makanya kita perlu betul hati-hati. Dulu ada seorang ulama Pak, namanya Sayyidina Muhammad bin Munkadir. Beliau ini salah satu pimpinannya para tabi'in. Beliau ulama dan juga punya toko di pasar, jualan baju, harganya 5 dinar yang sebelah kiri, baju-baju yang sebelah kanan harganya 10 dinar. Ketika dia mau pamit pergi, ada urusan, dia titip ke budaknya, "Hai budakku, tolong jagain toko saya, yang sini 5 dinar, harga baju-baju sebelah kanan 10 dinar." "Siap tuan." Dah, Sayyidina Muhammad bin Munkadir pergi. Tak lama kemudian orang Arab Badui kampung pelosok datang, nyamperin baju-baju yang harganya 5 dinar. Tanya kepada budaknya tadi, "Mas, kipira lagi? Kok aku suka ya model-modelnya, motifnya?" Kata budaknya bilang, "Oh ini 10 dinar." Bohong gak Pak itu Pak? Bohong kan? Karena harganya cuma 5 dinar. Dia bilang 10 dinar. Dia itu iseng, budak ini iseng, 10 dinar. Kata orang Arab Badui tadi, "Loh ini serius 10 dinar? Wah di tempat saya mahal ini." Langsunglah dibayar 10 dinar tanpa ditawar, padahal harganya cuma 5 dinar. Kata budaya, "Wah sering-sering untuk pembeli kayak gini, berarti terus ini cepat sugih ini." Dah, Sayyidina Muhammad bin Munkadir rahimahullah pulang, tanya ke budaknya, "Hei budakku, ada yang beli enggak?" "Ada tuan." "Mana?" "Ini baju yang sebelah sini." "Oh syukurlah, alhamdulillah." "Mana uangnya?" "Dikasih 10 dinar." "Loh kok 10 dinar? Ini kan 5 dinar." "Benar tuan, tadi ada orang Arab Badui kampung, dia nanya, saya tuh iseng ngomong 10 dinar, kok dia malah bilangnya murah, dia bayar dengan keikhlasan, dengan keridhaan." Ya sudah, tak terima. Untung tau kita gede untungnya, 2 kali lipat dari harganya. Sayyidina Muhammad bin Munkadir itu mukanya merah. Nek wong Jawa lek ngarani komentari gini, "Jan iki budak pekok kira-kira gitu." Iki pekok tenan iki. Dia marah itu Sayyidina Muhammad bin Munkadir. "Kamu tuh gimana? Sudah saya bilang 5 dinar, kenapa kamu jual 10 dinar?" Tapi dia ikhlas tuan. Dia sudah ikhlas loh bayarnya, kan gak apa-apa dia ikhlas. Tidak boleh seperti itu. Kamu itu kepada saudaramu tidak boleh melakukan seperti itu. Sebagaimana kamu pun gak mungkin gak suka diperlakukan seperti itu, kamu jangan begituin orang lain. Sayyidina Muhammad bin Munkadir Pak keliling pasar cari pembeli yang tadi beli baju dia. Ditanyai satu-satu orang yang lewat di pasar itu, sampai menjelang siang baru ketemu itu. Ditunjukkan itu orangnya. "Pak, maaf Pak, Bapak tadi beli baju di toko saya harga 10 dinar, 10 dirham." "Betul, saya beli, ini kan bajunya."
Kenapa ya memang? Alhamdulillah, betul itu baju yang dijual di toko saya. Pak, mohon maaf itu bajunya harganya cuma 5 dinar, budak saya salah nyebut harga. Oh iya toh, nggak apa-apa, tapi saya ikhlas kok, walaupun ini 10 dirham, nggak masalah. Saya ikhlas. Nggak bisa Pak, kata Sayyidina Muhammad bin Muqaddir. Nggak bisa. Bagaimanapun tidak bisa. Ini harganya cuma 5 dinar. Nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Kok jenengan ribet amat sih tadi penjual? Saja pembeli sudah ridho, kok jenengan malah ribet? Saya itu tidak mau mengalami hal seperti yang jenengan alami. Maka saya tidak ingin orang lain mengalami hal seperti itu. Nah terus maunya Anda gimana? Kata Sayyidina Muhammad bin Muqaddir, saya maunya jenengan melakukan 3 pilihan ini. Kalau enggak, nggak bisa, pokoknya harus milih salah satu. Pertama, saya kembalikan 5 dinar, tak susui. 5 dirham, tak susui 5 dirham. Atau yang kedua, bajunya sini tak minta, tak ganti sama yang harga 10 dirham. Karena sudah bayar 10 dirham. Atau opsi yang ketiga, kalau jenengan nggak mau opsi 1, opsi 2, kita batalkan transaksi, tak kembalikan uangmu, bajumu sini buat saya. Kata orang Arab Badui tadi, iki kok penjual kok nganyeli tenan. Penjual kok wangel tenan. Akhirnya Arab Badui bilang apa? Dah, saya milih dijujuli aja lah. Akhirnya Muhammad bin Muqaddir jujuli 5 dirham. Setelah itu orang Arab Badui tanya kepada orang sebelah ini. Muhammad bin Muqaddir sudah pulang ke tokonya. Pak, Bapak tahu nggak penjual baju itu siapa itu? Kata pedagang yang lain di situ. Masa kamu nggak kenal sama dia? Beliau nggak kenal siapa. Beliau itu Muhammad bin Munkadir. Seketika orang Arab Badui tadi bilang, La ilaha illallah. Ternyata dia Muhammad bin Munkadir. Benar. Emang kenapa kok kamu kaget? Di kampung kami itu kalau terjadi paceklik, kekeringan, hujan nggak turun, kami satu kampung pergi ke lapangan, kami berdoa minta hujan kepada Allah, nyebut nama dia. Cuma kami nggak pernah tahu orangnya siapa. Kami selalu berdoa, ya Allah turunkan hujan berkat kesolehan Muhammad bin Munkadir, maka hujan mesti diturunkan oleh Allah. Itu namanya tawasul, berdoa kepada Allah membawa orang soleh, menyebut nama orang soleh, kemuliaan kedudukan orang soleh. Itu karena beliau menjaga betul dari sesuatu yang haram, menjaga dari sesuatu yang syubhat. Bahkan satu ketika Abu Ishaq Asy'arazi, Imam Abu Ishaq Asy'arazi masuk ke masjid beribadah, lalu karena lapar beliau duduk di pojokan, ngeluarkan tasnya isi makanan, beliau makan. Ini sebagai kisah terakhir, beliau makan. Habis makan selesai, gak sadar Pak, uangnya beberapa dirham, mungkin 2 dirham atau 3 dirham, 2 keping itu jatuh. Beliau gak sadar keluar dari masjid, di jalan mungkin pas mau belanja ngambil uang, loh kok di kantong saya gak ada uang, loh, uang saya kemana? Dia ingat, wah jangan-jangan jatuh di masjid tadi. Beliau masuk ke masjid Abu Ishaq Asy'arazi ini. Persis di tempat duduknya beliau ada uang itu, 2 keping dirham itu. Lah, ketika beliau mau ngambil, astagfirullahaladzim, jangan-jangan tadi ada orang sudah ngambil uang saya, terus ada orang masuk dan uangnya jatuh. Jangan-jangan ini bukan uang saya tapi uang orang lain. Enggak jadi diambil Pak, milih pulang. Enggak jadi diambil. Nah kita gimana Pak? Uang 100.000 jatuh. Wah, 100.000 saya mana? Balik ketemu. Terus apa yang kita lakukan? Alhamdulillah saya ketemu, rezeki anak soleh gitu. Awake dhewe. Emang kita ini model-model ra genah, model-modelnya bukan model-model ulama yang warok. Kita ini apa aja dimakan, nggak peduli halal atau haram, sehingga anaknya tumbuh ngeyel, anaknya durhaka, anaknya diatur susah, anaknya bandel. Kita itu ngasih makan yang nggak halal, jadi menumbuhkan orang yang punya watak yang tumbuh dari sesuatu yang haram, sulit dididik, sulit diatur. Istri kok bantah terus sama suami, istri kok berani sama melotot sama kita, hilang wibawa kita sebagai suami, kalah galak sama istri. Kenapa? Cek aja Pak, jenengan ngasih makan apa untuk istri kita, ngasih makan apa untuk anak-anak kita. Maka sebagai penutup, sekali lagi kenapa puasa itu menjadi wajib? Karena puasa itu nikmat dari Allah untuk mendidik kita, mendidik hawa nafsu kita agar kita lebih hati-hati
dalam makanan, dari sesuatu yang halal, yang haram, dan dari memperturutkan hawa nafsu. Dan itulah keselamatan kita. Ketika bisa nundukkan hawa nafsu dan ketika hanya makan-makan yang halal, itulah keselamatan buat kita dunia wal akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.